Insya Allah bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan masih tentang struktur sains ya. Di dalam saya ulangi sekilas bahwa di dalam struktur sains itu, karena sains itu sebuah ilmu, maka sains itu pasti akan bersentuhan dengan objek. Nah, terus kemudian bagaimana cara ilmuwan itu memandang tentang objek itu, ada banyak sekali cara pandangnya, gitu ya. Nah, objeknya adalah alam. Bagaimana cara pandang ilmuwan tentang alam itu? Nah, di situ para ilmuwan bersilang pendapat, gitu ya. Silang pendapat ini pada akhirnya nanti akan mengerucut di dalam aliran-aliran filsafat yang dianut oleh para ilmuwan itu. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa aliran-aliran filsafat ini eh, tidak eksplisit ya. Jadi jangan berpikir aliran-aliran eksplisit filsafat ini seperti apa itu ketika kita menganut madhab fikih itu. Misalkan kita seorang apa itu Syafi'iyah kayak gitu, itu akan kelihatan sekali kayak gitu. Tapi kalau di sini tentang sains ini, aliran-aliran filsafat atau paham-paham yang di apa itu dianut oleh para ilmuwan itu tidak eksplisit bisa kita temukan ya. Jadi kalau kita menelusuri di sainsnya itu, di bangunan keilmuan sains itu, kita harus betul-betul mendalami itu untuk mendapatkan kejelasan pemahaman filsafat itu. Ya. Bahkan di buku-buku sains itu sendiri, ya di buku-buku sains itu sendiri, misalkan di buku-buku teks yang diajarkan di kuliah kayak gitu, aliran-aliran filsafat itu tidak akan kita temukan. Ya. Jadi jangan berpikir membayangkan itu seperti ketika kita apa itu mengkaji madhab-madhab di fikih itu. Tidak seperti itu kalau di sains itu. Demikian juga para ilmuwan itu ada yang secara sadar, tapi juga banyak yang tidak sadar. Ya, itu mereka menganut pemahaman-pemahaman filsafat tertentu itu. Ya. Jadi ini sifatnya implisit ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang objek ini atau alam itu dilihat dari sisi proses ya. Dilihat dari sisi proses. Yaitu sampai mekanisme, vitalisme, dan teleologi gitu. Nah, kemarin kita sudah mendiskusikan belum apa itu dampak dari mekanisme ini, akibat-akibat turunan ketika apa itu alam itu dipandang dengan proses atau dipandang sebagai proses mesin raksasa begitu. Sepertinya belum, Bapak. Belum ya. Berarti mekanisme ini kemarin belum belum detail gitu ya. Bagian yang di sini ini. Belum detail kemarin. Belum Bapak, karena pertemuan lalu itu waktunya udah mau habis jadi diselesaikan. Oh ya, baik. Sekarang alam ini dilihat dari sisi proses ya, dari sisi proses itu karena pada saat itu Barat itu puncak teknologinya itu sampai pada mesin-mesin mekanik, mesinnya mesin mekanik. Kalau sekarang itu kan mesin-mesin kita tidak lagi mesin mekanik ya. Kita puncak teknologi kita sekarang ini adalah mesin-mesin digital yang itu digerakkan dengan proses komputerisasi gitu. Nah, pada saat itu puncak teknologinya adalah mesin-mesin mekanik. Maka terus kemudian orang berpikir, para ilmuwan berpikir alam itu bisa dipandang seperti proses sebuah mesin. Jadi, alam saat itu dibayangkan seperti sebuah mesin raksasa. Nah, ini alam itu dipandang seperti mesin raksasa. Maka ya seluruh elemen-elemen alam itu dipandang juga seperti sebuah mesin. Maka ketika orang itu mempelajari ya di sains itu, ketika orang mempelajari
manusia, ketika orang mempelajari tumbuhan, ketika orang mempelajari hewan, seperti itu, dan seluruh elemen-elemen di alam itu dipandang seperti proses sebuah mesin. Semuanya itu. Jadi bumi kayak gitu, apa itu tata surya, semuanya dilihat seperti sebuah mesin. Dilihat seperti sebuah mesin. Nah, kita tahu bahwa di dalam sebuah mesin itu, ya, di dalam sebuah mesin itu ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita ungkapkan. Apa saja? Misalkan seperti ini. Sebuah mesin itu bekerja, ya. Sebuah mesin itu bekerja ketika pencipta atau pembuat mesin itu sudah menerapkan seluruh dalam tanda kutip itu seluruh mekanisme agar mesin itu bekerja. Maka mesin itu nanti akan bekerja. Jadi relasi antara pencipta mesin dengan mesin itu berhenti ketika mesin itu sudah bekerja, ya. Relasinya seperti itu. Apa dampaknya? Ya, mesin itu bekerja melewati apa itu mengikuti atau berdasarkan pada seperangkat hukum-hukum tertentu, ya, pada seperangkat hukum-hukum tertentu. Apa dampaknya? Ketika alam itu dipandang seperti sebuah mesin raksasa, maka pencipta itu ada, tetapi ketika alam ini sudah bekerja, pencipta tidak lagi memiliki peran. Pencipta tidak lagi memiliki peran. Nah, pemahaman semacam ini disebut sebagai pemahaman deisme. Oh, sebentar, saya tak menghubungi ada mahasiswa S2 yang katanya mau ikut kuliah itu. Sebentar ya. Saya baru ingat tadi sudah. Ini siapa? Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika pencipta itu sudah selesai menciptakan apa alam, maka alam itu terus kemudian bekerja dengan sendirinya sesuai dengan seperangkat hukum-hukum yang sudah ditanam di dalam alam itu sendiri. Lalu di mana pencipta? Pencipta saat itu pensiun. Karena itulah gagasan ini dikenal sebagai gagasan deisme atau kepensiunan Tuhan. Jadi sains itu akhirnya meyakini bahwa seluruh proses-proses yang bekerja di alam itu tidak lagi melibatkan Tuhan. Itu dampak dari salah satunya dampak dari mekanisme itu. Ketika alam dibayangkan seperti sebuah mesin raksasa itu. Maka jangan heran ketika ada gempa, terus kemudian bencana-bencana alam atau gerhana matahari, gerhana bulan seperti itu, fenomena-fenomena alam itu semuanya itu dianggap tidak ada keterkaitannya dengan pekerjaan atau tidak ada kaitannya dengan apa itu kerja-kerja Tuhan gitu. Karena apa? Semuanya itu hanya apa itu proses alamiah belaka saja. Semuanya itu hanya hukum-hukum alam saja gitu. Maka ketika ada gempa itu dikaitkan ya, ada gempa itu dikaitkan dengan apa itu dosa, maksiat atau apa itu tingkah laku manusia di dalam sains itu dianggap ngoyoworo, itu dianggap tidak ilmiah, tidak masuk akal gitu. Kenapa? Karena itu murni hanya merupakan proses mekanis saja. Kalau gempanya disebabkan oleh pergeseran lapisan bumi atau lempeng bumi, maka
orang menyebutnya sebagai gempa tektonik. Gitu. Tapi kalau gempa itu karena ada aktivitas gunung api, itu disebut sebagai gempa vulkanik. Ini salah satu dampaknya. Dampak berikutnya adalah ya, ketika alam itu dipandang seperti sebuah mesin raksasa, nah mesin-mesin itu kan bekerja melalui seperangkat hukum-hukum tertentu. Hukum-hukum ini disebut sebagai hukum alam. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah hukum alam ini diubah, bisa diubah, atau dia sifatnya tetap atau fix kayak gitu? Hukum alam itu. Nah, banyak saintis yang kemudian meyakini bahwa hukum-hukum alam itu sifatnya tetap atau fix itu. Jadi hukum-hukum alam itu established, sudah mapan, dia tertanam, embedded di dalam alam itu sendiri. Karena itulah dia sifatnya tetap gitu. Dengan demikian, maka kita susah ketika ada proses-proses atau fenomena yang luar biasa yang menyelisihi hukum alam itu. Apa itu contohnya? Misalkan adalah mukjizat. Mukjizat ini adalah fenomena atau proses yang dia menyelisihi hukum alam. Menyelisihi hukum alam. Maksudnya menyelisihi hukum alam itu dia berbeda dari kebiasaan. Ya, berbeda dari kebiasaan. Dia berbeda dari kebiasaan ini. Karena itulah mukjizat itu juga disebut sebagai khariqul adah. Dia berbeda dengan kebiasaan yang ada. Nah, karena dia berbeda dari kebiasaan yang ada, otomatis hukum alam itu, dalam konsep ini, hukum alam itu dilanggar. Loh, siapa yang menyebabkan hukum alam itu dilanggar? Ya karena pencipta ini. Nah, karena sains itu meyakini bahwa hukum alam itu tetap atau fix itu, maka fenomena-fenomena yang menyelisih hukum alam itu dianggap tidak ilmiah. Dianggap tidak ilmiah. Karena itulah mukjizat itu dianggap tidak ilmiah atau tidak mungkin terjadi. Jadi jangan heran ketika ada saintis-saintis yang menolak mukjizat-mukjizat itu. Karena cara berpikirnya memang seperti itu. Ya, cara berpikirnya memang seperti itu. Nah, perlu diketahui ya, mungkin di beberapa pertemuan ke depan itu, bahwa karena mukjizat itu dia menyelisih hukum alam itu, ya, dia menyelisih hukum alam. Karena itulah mukjizat itu bukan levelnya, itu bukan apa itu masuk akal atau tidak masuk akal, itu keliru. Atau tidak masuk akal, bukan seperti itu. Mukjizat itu adalah mungkin atau tidak mungkin. Karena ini bukan gagasan, tapi ini adalah peristiwa alam. Ya. Jadi dia bukan masuk akal atau tidak masuk akal, tetapi mungkin atau tidak mungkin. Persoalannya itu. Ya, mungkin hanya mungkin atau tidak mungkin atau hanya kemungkinan saja. Masalah kemungkinan saja. Karena masalah kemungkinan itu terkait dengan kebiasaan. Terkait dengan kebiasaan. Nanti itu ada teori kebenaran yang apa itu kita bisa mendeskripsikan itu. Nah, kenapa mukjizat itu ditolak gitu? Karena dia mukjizat itu selalu menyelisih hukum alam. Dia melanggar prinsip dasar dari hukum alam itu apa? Sebab akibat. Dia melanggar sebab akibat ini. Karena itulah di dalam sains itu sebab akibat atau kausalitas ya, itu sifatnya juga fix. Sifatnya fix gitu kausalitas itu. Semua peristiwa bisa dijelaskan melalui mekanisme kausalitas sebab akibat itu. Kalau di fisika ya, di fisika saya pikir semuanya pernah belajar ya di fisika di SMP SMA seperti itu. Nah, kita mengenal ada hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton yaitu prinsip aksi sama dengan minus reaksi. Bahwa seluruh aksi, seluruh gaya yang diberikan itu pasti akan diimbangi dengan gaya lain yang nilainya atau besarnya sama persis, cuma arahnya berlawanan. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu,
kalau Anda itu kalau kita ya, kalau kita itu merendahkan orang lain ya, suatu saat jangan kaget kalau ada orang lain yang kemudian akan merendahkan kita. Kalau kita itu memuliakan orang lain, suatu saat kita pasti juga akan dimuliakan oleh orang lain. Itu kalau di dalam bahasa sains itu aksi reaksi, ya, aksi reaksi. Nah, aksi reaksi ini merupakan prinsip kausalitas. Prinsip kausalitas. Ya. Contohnya seperti ini, ya. Ini bumi. Ini bumi. Terus kemudian seluruh benda-benda yang ada di atas permukaan bumi ini ditarik ini, ya, oleh bumi ini menuju ke pusatnya, ya, pusat bumi ini. Nah, hasil tarikan ini yang kemudian disebut sebagai gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Gitu. Nah, sebenarnya gaya gravitasi itu bagaimana? Dia interaksi kayak gini. Nah, dia interaksi seperti itu. Nah, karena itulah kalau misalkan dulu di fisika itu kita menulis menggambar benda itu, ini benda terus kemudian ini pasti ada masanya dikalikan dengan percepatan gravitasi. Gitu. Kausalitas, ya, hukum sebab akibat. Nah, mukjizat itu melanggar kausalitas. Dia melanggar sebab akibat itu. Nah, di teologi, di aliran teologi atau di madhab akidah kita, hukum alam ketika diyakini sebagai sesuatu yang fix itu adalah pemahaman dari Mu'tazilah. Semoga tulisannya bisa terbaca dengan baik ya. Terbaca dengan jelas. Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah ini meyakini bahwa hukum alam itu fix. Tidak ada yang bisa mengubah hukum alam itu. Bahkan meskipun Tuhan itu sendiri. Gitu. Karena itulah di dalam keyakinan Mu'tazilah mereka meyakini bahwa mukjizat itu tidak ada. Mukjizat itu tidak ada. Nah, ini beda dengan pemahaman Asy'ariyah. Ya. Kalau di dalam Asy'ariyah, di teologi Asy'ariyah, hukum alam itu bisa diubah. Hukum alam itu bisa diubah. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari sains itu, mau tidak mau, kita pasti akan bersentuhan dengan keyakinan akidah kita, dengan teologi kita. Mau tidak mau itu. Jadi kalau menurut saya itu nonsens ketika ada orang bilang itu belajar sains itu ya sains itu sendiri gitu. Nggak usah nggak usah nyinggung agama dan seterusnya. Tidak mungkin itu. Ketika kita belajar sains itu pasti itu keyakinan akidah kita itu akan masuk di sana. Ya. Tidak mungkin itu. Karena kita bersentuhan dengan alam gitu. Kita bersentuhan dengan alam. Kita sedang membicarakan alam. Dan keyakinan-keyakinan itu pasti ya, entah sama, entah tidak kayak gitu, pasti menyinggung atau bersentuhan atau beririsan ya. Beririsan dengan teologi. Gitu. Ya. Jadi prinsip atau pemahaman mekanisme itu dampaknya luar biasa ya. Jadi Tuhan itu pensiun. Tuhan itu pensiun dan ini banyak dihinggapi gitu ya. Ini banyak dihinggapi atau banyak diidap oleh para saintis atau setidaknya sarjana-sarjana sains. Misalkan ketika orang bicara tentang siklus hujan ya, siklus hujan. Ketika ada seorang dokter itu yang dia bilang gini, dokter fisika itu siklus hujan itu gimana ada gitu gimana di mana proses malaikat, di mana peran malaikatnya itu. Siklus hujan itu siklus hidrologi gitu. Air di lautan terkena sinar matahari menguap menjadi uap air, bergerak ke atas, terus kemudian didorong angin. Kalau nanti kondisinya sudah jenuh, maka ya dia akan jatuh sebagai butiran-butiran air dan kemudian kita mengenalnya sebagai butiran air hujan. Atau kemudian gumpalan uap air itu terdorong angin, kemudian menabrak gunung atau apapun kayak gitu, sehingga nanti butiran-butiran airnya itu keluar. Di mana proses malaikatnya gitu? Itu mekanis saja, ya gitu. Tidak ada proses malaikat di sana gitu. Nah, ini kembali ke cara pandang yang kemarin itu, ya, cara pandang yang kemarin itu tentang yang lahir dan yang batin, ya.
yang lahir dan yang batin itu. Nah, mekanisme ini memahami karena dia melihat sebagai proses itu, dan proses-proses mekanis itu adalah proses-proses yang terlihat, yang dapat diindra, maka alam itu ketika dilihat sebagai proses mekanik gitu, sebagai proses mesin raksasa, maka alam akhirnya hanya dilihat sebagai yang lahir saja. Hanya sebagai yang lahir saja. Cara berpikir semacam ini tentu saja kan cara berpikir yang tidak paripurna ya. Karena kita meninggalkan aspek yang lain, yaitu aspek yang batin, gitu. Misalkan kayak gini, orang-orang yang berpikiran melihat proses fenomena alam itu yang lahir saja seperti itu, pasti akan kebingungan menjawab proses seperti ini. Ketika seorang manusia atau kita itu menulis itu, sebenarnya yang menulis itu tangan atau pikiran kita. Kalau dia jawab tangan gitu. Pikiran. Oh iya, kalau dia jawab tangan gitu, ya potong saja tangannya itu. Nanti bisa menulis atau tidak tangannya gitu. Loh, tapi tulisan itu kan dihasilkan oleh gerak tangan itu. Kalau tangannya tidak menggenggam pena, tidak menggenggam pensil, pulpen kayak gitu, tidak akan bisa menulis itu. Betul, betul. Karena itulah kalau dia bersikukuh bahwa yang menulis itu adalah tangan itu, potong saja tangannya itu, diamputasi, terus kemudian diminta untuk menulis. Apakah tangan bisa menulis? Gitu. Tetapi kalau kita jawab gitu, pikiran, ya, yang menulis itu sebenarnya pikiran, gitu. Orang juga akan membantah kayak gitu kan. Mana pikirannya tidak ada kayak gitu. Nyata-nyata yang terlihat itu, yang bergerak itu, menulis itu adalah tangannya, kan kayak gitu. Nah, itu seperti itu kan hubungan antara yang terlihat dengan yang tidak terlihat. Antara yang batin dengan yang lahir, yang zahir itu. Pikiran itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya, yang tidak nampak. Nah, ini ya. Karena itulah kita tidak memisahkan ini, yang lahir dengan yang batin itu. Tidak terpisahkan itu. Kita tidak bisa memenggal salah satunya, yang lahir saja atau yang batin saja, tidak bisa. Ya, contohnya ketika kita menulis itu, kalau menulis itu pikiran itu bekerja, tapi pada saat yang sama, kalau hanya pikiran saja yang bekerja, tangan tidak bergerak itu, ya tidak akan muncul tulisan. Yang ada hanya gagasan-gagasan di awang-awang saja, kan seperti itu. Tapi butuh kerjasama antara yang lahir dengan yang batin. Antara yang batin dengan yang lahir, seperti itu. Sama, maka seluruh proses di alam itu juga seperti itu. Proses-proses yang nampak itu, yang lahir itu, sesungguhnya memiliki kaitan dengan yang batin. Ya, memiliki kaitan dengan yang batin. Sama seperti di bahasa Indonesia itu kan kita mengenal ada kata yang. Yang ini kan menunjukkan sesuatu, ada relasi antara yang nampak, antara sesuatu yang nampak itu dengan yang tidak ditampakkan. Karena itulah relasinya itu kita menggunakan relasi atau istilah untuk menyebut relasi itu adalah dengan sebutan yang gitu. Yang dimaksud misalkan, yang dimaksud itu berarti apa? Yang diinginkan itu tidak hadir di situ gitu. Yang dinamakan ada sesuatu yang lain ya gitu. Ya, ada sesuatu yang lain yang tidak hadir di situ atau yang tidak nampak gitu. Itu yang batin. Nah, kembali ke mekanisme ya, kembali kita ke mekanisme ini. Jadi di dalam mekanisme ini ya, di dalam mekanisme ini ada banyak sekali dampak-dampak itu ya. Nah, karena mekanisme ini hanya mementingkan aspek yang lahir saja, maka nanti mekanisme itu akhirnya akan memunculkan materialisme. Dan seterusnya seperti itu ya. Dari materialisme nanti muncul positivisme. Yang kemarin sudah kita bahas juga ya, materialisme itu. Nah, karena alam itu dipandang seperti sebuah mesin raksasa, maka sebuah mesin itu kan tidak memiliki kesadaran.
mesin ini tidak memiliki kesadaran. Dia tidak memiliki kesadaran. Karena itulah alam ini juga tidak punya kesadaran. Alam juga tidak punya kesadaran. Artinya apa? Maka alam itu dipandang seperti sesuatu yang sifatnya mati. Yang sifatnya mati. Alam itu dipandang sebagai sesuatu yang mati. Dengan demikian, maka eksploitasi alam, pengerukan kekayaan alam, dan seterusnya seperti itu bukan sesuatu tindakan yang berdosa. Dampak berikutnya itu. Ya. Dan kita melihat bahwa eksploitasi alam gila-gilaan itu belum lama terjadi, gitu ya. Di peradaban-peradaban yang lalu, ya, di peradaban-peradaban yang jauh sebelum kita, eksploitasi alam gila-gilaan itu belum pernah dilakukan oleh manusia. Apakah karena teknologinya belum sampai? Saya kira tidak juga, gitu. Ya, saya pikir tidak juga. Dari beberapa narasi alternatif, ya, narasi alternatif tentang peradaban-peradaban manusia itu. Dulu itu teknologi sebenarnya juga sudah maju, cuma modelnya berbeda dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Jadi akhirnya alam itu dipandang sebagai sesuatu yang mati. Ya, itu dampak berikutnya. Tidak punya kesadaran. Maka ketika bumi itu, ya, ini bumi, terus kemudian di dalamnya itu ada lapisan-lapisan atau lempeng-lempeng gitu, ya, lempeng-lempeng benua, lapisan-lapisan tanah seperti itu. Semua mekanismenya itu adalah mekanisme yang sifatnya mati. Interaksi-interaksi antara benda-benda di antara bumi dan langit seperti itu adalah interaksi-interaksi yang sifatnya mati, tidak punya kesadaran. Ya, tidak punya kesadaran. Karena itulah orang akan susah untuk menerima, sains itu akan susah untuk menerima pemahaman atau menerima gagasan seperti misalkan bahwa tanah itu kelak akan bersaksi, batu itu kelak akan bersaksi, tumbuhan itu kelak akan bersaksi, setiap tempat yang pernah diinjak oleh manusia itu kelak akan memberikan kesaksian bagi manusia itu. Gitu. Sains susah untuk memahami seperti itu. Kenapa? Karena alam dipandang tidak memiliki kesadaran. Sebagaimana sebuah mesin yang bergerak itu, mereka tidak memiliki kesadaran. Nah, pandangan seperti ini nanti bergeser ketika mesin itu, yang awalnya itu adalah mesin mekanik itu, terus kemudian sekarang menjadi mesin komputer. Di mesin komputer ini ada kecerdasan buatan, ya, di mana ditanam gitu ya, ditanam sistem kecerdasan sebelumnya, terus kemudian setelah itu dengan algoritma-algoritma tertentu gitu, maka mesin itu bisa merespon sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang pernah ditanamkan itu. Jadi dia bisa belajar, ya, dia bisa belajar itu dari sistem yang pernah ditanamkan itu, di embed itu sebelumnya itu. Akhirnya mesin itu bisa belajar sendiri gitu, ya. Akhirnya menjadi mesin yang cerdas, gitu, mesin yang cerdas. Nah di sini gejala pemahaman tentang kesadaran itu nanti mulai bergeser. Yang sebelumnya itu segala sesuatu dipahami sebagai sesuatu yang mati, tidak memiliki kesadaran, terus kemudian akhirnya dipahami bahwa jangan-jangan alam itu juga memiliki kesadaran. Alam itu jangan-jangan juga cerdas gitu. Pemahaman seperti itu sudah dimulai bahwa alam itu sebagai sesuatu yang cerdas, ya. Itu sudah dimulai ketika atau setidaknya itu terbit ya, terbit pemahaman yang berbeda. Itu ketika sekitar tahun 1920-an, 1920-an. Ketika seorang fisikawan yang bernama Werner, ya, Heisenberg, nah, dia menemukan dia merumuskan gagasan, ya, merumuskan gagasan apa yang disebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ketidakpastian Heisenberg. Nah, prinsip itu menyatakan seperti ini, ya, dalam kalimat verbal, ya. Nah, jika ada dua observable, dua besaran fisika, ya, jika ada dua besaran fisika yang terkait itu, maka pengukuran salah satunya jika teliti, maka besaran observable yang lain itu yang merupakan pasangannya itu akan semakin kabur.
Nah, uniknya relasinya antara dua besaran ini selalu tidak pernah bisa melebihi nilai tertentu. Jadi seolah-olah itu alam itu seperti memberi batasan. Memberi batasan. Itu seperti ketika kita jadi ketika para ilmuwan itu hendak menggali rahasia alam itu, jati diri alam, identitas alam itu, alam seolah-olah memberikan batasan. Kamu ingin mengukur ketelitiannya sampai segini, maka besaran yang lain yang merupakan pasangannya itu akan semakin kabur gitu. Sama seperti ketika kita ditanya, ya, jati diri kita ditanya oleh seseorang gitu. Kita pasti akan memberikan batasan ya, tidak akan kita buka biak semuanya kayak gitu. Pasti akan diberikan batasan itu. Ada informasi-informasi yang mungkin sangat detail kita berikan, tapi informasi yang lain kita kaburkan. Nah, seperti itu. Analoginya seperti itu. Nah, saat itu Werner Heisenberg itu berpikir, ini alam ini kok sepertinya cerdas gitu. Ya, jadi besaran observable-nya itu ketika kalau di fisika itu ketika delta X, nah, posisi ini posisi terus kemudian ini momentum. Nah, ketika ini itu sangat teliti, ini menjadi kabur. Ketika di sini ini teliti, ini menjadi kabur. Selalu seperti itu. Tidak pernah bisa ini teliti, ini juga teliti. Yang ini teliti, ini juga menjadi hasilnya teliti. Tidak pernah seperti itu. Selalu salah satunya mesti kabur ketika yang lain itu teliti. Nah, relasi antara ketelitian dan kekaburan itu ketika dikalikan itu ternyata tidak pernah melebihi batas tertentu atau nilai tertentu, dan nilai tertentu itu sangat kecil sekali ya. Yang anunya adalah Habar gitu ya. Nilai tertentu Habar per 2. Jadi sangat aneh gitu ya, sangat aneh sekali gitu. Nah, kemudian Heisenberg berpikir ini jangan-jangan alam itu memiliki kecerdasan ya, memiliki kecerdasan gitu ya. Jadi mekanisme itu membawa kita pada pemahaman bahwa alam itu sesuatu yang mati. Ya. Bandingkan dengan pemahaman atau cara pandang peradaban-peradaban yang itu bukan Barat. Misalkan ya, ketika kita menyebut tanah itu, ya, ketika kita menyebut tanah itu, kita menggunakan sebutan apa? Kalau orang Jawa, ya. Orang Jawa menyebut tanah menggunakan sebutan lemah. Ya, Lemah. selain lemah, Siti. ya, Siti. Kenapa kok panggilannya Siti gitu? Ini kan penyebutan yang kromo, yang halus gitu, bentuk penghormatan. Kenapa lemah itu tanah itu kita sebut dengan sebutan Siti? Pada saat yang sama, ketika kita hendak memuliakan, mengagungkan, ya, tokoh-tokoh perempuan yang begitu mulia itu, kita juga menggunakan istilah Siti, ya. Istri-istri Nabi itu kalau kita menyebut itu pasti kita menggunakan tambahan Siti. Putra-putri Nabi juga ditambahi Siti, ya gitu. Siti ini kan menunjukkan bahwa tanah itu identitasnya adalah perempuan. Jadi kita mengidentifikasi tanah atau bumi itu, ya, bumi itu seperti perempuan. Kita menyebutnya dengan Siti, dan perempuan yang mulia, perempuan yang mulia. Coba nanti dicek gitu, ya, bumi itu, art itu jenis katanya apakah jenis kata laki-laki atau jenis kata perempuan, mudzakkar atau muannas. Kalau di Jawa, bumi itu perempuan. Karena itulah kalau di Jawa itu orang sering bilang ibu bumi, bopo angkoso gitu. Bumi itu perempuan, ibu gitu. Angkasa, langit itu sebagai laki-laki. Coba dicek itu, ya. Dan peradaban-peradaban yang lain itu, peradaban-peradaban kuno yang lain itu menyebut bumi itu juga seperti ibu yang menyusui, perempuan, ya, sebagai perempuan. Itu sudah itu sudah penyebutan
yang apa itu di dalamnya itu tersirat ya. Di dalamnya tersirat banyak sekali konsep gitu. Bahwa bumi itu hidup. Bumi itu bisa merasakan, bumi itu macam-macam kayak gitu. Tidak seperti pemahaman mekanisme itu. Ya. Itu dampak dari pemahaman mekanisme ya. Jadi segala sesuatu itu dipandang seperti sebuah mesin. Karena itu ada kisah yang sangat terkenal ya. Ada kisah yang sangat terkenal dari apa? Ketika apa itu Napoleon Bonaparte itu kaisar Prancis ya. Abad ke-18 ya dan awal abad ke-19. Akhir abad ke-18, 1780-an sekian gitu. Mungkin 1790-an dia jadi kaisar itu. Napoleon Bonaparte ini pernah bertanya kepada salah seorang apa itu ilmuwan besar pada saat itu, yaitu Pierre Simon de Laplace atau lebih terkenal sebagai Laplace saja gitu. Nah, Laplace ini ditanya oleh Napoleon. Saat itu dia sudah menyusun sebuah buku yang menjelaskan tentang gerak benda-benda langit itu. Kalau tidak salah judulnya Celestial Mechanics, mekanika benda-benda langit. Napoleon itu bertanya kepada Laplace itu, Tuan, mengapa Tuan ketika menjelaskan gerak benda-benda langit itu, Tuan kok tidak pernah menyinggung peran Tuhan gitu. Laplace kemudian menjawab, untuk menjelaskan bagaimana keteraturan alam raya ini tidak diperlukan keterlibatan Tuhan. Itu keyakinan deisme. Ya, deisme itu masih meyakini adanya Tuhan. Ya, dia masih meyakini adanya Tuhan, tetapi Tuhannya pensiun. Jadi ketika alam ini bekerja, Tuhan tidak terlibat. Tuhan tidak terlibat. Sementara kita dalam keyakinan kita meyakini bahwa semua proses itu, sekecil apapun itu, semuanya dalam jangkauan pengetahuan Tuhan. Ya. Semuanya dalam jangkauan pengetahuan Tuhan. Bahkan ketika daun jatuh saja, kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, daun tidak akan pernah jatuh. Gitu kan? Jadi dalam keyakinan kita, Tuhan itu sangat sibuk. Ya. Dalam teologi kita, Tuhan itu sangat sibuk. Ini Tuhan yang sibuk. Sementara dalam keyakinan mekanisme, Tuhan itu nggak sibuk. Tuhan itu santai. Karena udah pensiun. Ya. Jadi dia ada menciptakan alam semesta, bekerja sendiri kayak gitu. Sementara di sini, dalam keyakinan kita, itu ada dalam setiap detik itu, karya-karya Tuhan itu selalu hadir. Ya. Sementara kalau di sini, ini tidak. Ya. Nah, ini tidak ada. Gitu. Jadi ketika alam selesai ya sudah. Gitu. Ini relasinya, ya, relasinya kayak gitu. Jadi di sains itu meyakini yang semacam ini terkait dengan keterlibatan Tuhan itu. Jadi nanti pemahaman semacam ini penting nanti ketika kita akan memasuki diskusi-diskusi yang apa itu lebih intens ya. Ketika ada fenomena-fenomena tertentu didiskusikan kayak gitu. Yang bikin repot itu kayak gini, yang bikin repot itu ketika ada sebagian kalangan yang kemudian itu main peta kompli, main tuding, ya, main tuding. Ketika ada gempa di satu wilayah, terus kemudian dia bilang, oh itu karena maksiat masyarakat di sana. Itu yang bikin repot itu. Ketika ada satu bencana alam, oh itu karena maksiat di sana, kayak gitu. Kalau itu untuk diri kita, untuk introspeksi itu bagus, ya. Untuk introspeksi bagus. Tetapi ketika itu dikeluarkan di publik, ditudingkan seperti itu, wah itu yang bikin kacau itu. Akhirnya apa, pemahaman seperti ini, ya, itu nanti bisa menjadi dalam tanda kutip itu bisa menjadi pemahaman yang negatif itu. Ya. Akhirnya bisa muncul resistensi bahwa bencana alam itu murni karena alam saja. Sama seperti sakit itu ya. Sama seperti proses sakit itu. Sakit itu kan proses yang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam jasmani kita. Nah, teologi kita itu meyakini bahwa sakit itu
terkait dengan dosa. Kalau kita itu sabar, itu menjalani sakitnya tubuh kita itu, maka dosa-dosa kita akan berguguran. Tapi sakit itu juga bisa disebabkan oleh karena mungkin dosa yang pernah kita lakukan. Sakit itu juga bisa disebabkan oleh bahwa itu adalah hukuman. Mungkin kita nggak sama sekali tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tapi kok kita sakit, berarti itu ujian atau cobaan. Kan kayak gitu. Nah, itu kan relasi antara yang lahir dengan yang batin, gitu ya. Kembali lagi ke sana. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, saya tunggu sebentar. Kalau ada pertanyaan bisa raise hand, bisa langsung bicara gitu ya. Bisa juga ditulis kalau misalkan tidak memungkinkan untuk bicara langsung. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Jadi alam ketika dilihat sebagai mekanisme seperti itu ya. Sebagai proses mekanik gitu. Nah, Pak izin bertanya, Pak. ya silakan. Apakah paham mekanisme atau deisme ini masih diyakini dengan kekeh sampai sekarang? Terus biasanya itu yang penganutnya itu beragama apa nih, Pak? Jadi gini, paham mekanisme itu. Pertanyaan bagus ini. Apakah mekanisme ini, ya, saya ganti tinta ya. Saya pakai merah nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Apakah mekanisme ini itu masih dianut sampai sekarang? Iya, gitu. Tapi jangan bayangkan sekali lagi bahwa ketika melihat pemahaman-pemahaman tentang sains ini, jangan bayangkan seperti pengalaman kita bermadhab. Bukan seperti itu ya. Pengalamannya berbeda, konteksnya berbeda. Kalau madhab itu kan jelas gitu. Wah, kita nggak bisa talfik itu macam-macam, terus mungkin ada yang anti madhab dan seterusnya. Kalau desain nggak bisa seperti itu. Desain nggak bisa seperti itu. Kalau kita bermadhab itu kan dituntut untuk totalitas gitu. Desain situ kita nggak bisa totalitas gitu. Misalkan kayak gini. Ketika kita itu bicara tentang dunia atau proses-proses mekanika kayak gitu, maka mau nggak mau itu kita harus meyakini mekanisme. Kita harus mengikuti mekanisme.
Jadi mekanisme itu mapan gitu ya, mapan itu semakin kokoh itu, ketika dianu oleh Newton, dibuatkan bangunannya oleh Newton itu, Isaac Newton. Yang ini mungkin nama fisikawan yang sangat kondang sekali ya, sangat termasyhur sekali gitu. Isaac Newton. Newton ini menulis bukunya 1687. Jadi abad ke-17 ya. Jadi ini setara dengan zaman Mataram. Kalau di tempat kita ini zaman Mataram. Sultan Agung menyerang Batavia itu tahun berapa? Ada yang ingat? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Raja Mataram yang ketiga. Cucu dari Panembahan Senopati. Wah, kita Sunan Kalijaga loh ya. Masa nggak tahu? 1628 bukan, Pak? Ya, 1628, 1629. 2 kali ya. Jadi setelah itu ya, era setelah itu. Sejaman Mataram itu. 1687 gitu. Dulu Newton itu, ini sekedar cerita ya. Newton itu ketika pas mahasiswa itu juga ada pagebluk gitu. Ada wabah. Cuma kan saat itu kan nggak mungkin online gitu kan. Kalau sekarang kan kita juga mengalami masa yang sama seperti Newton. Itu kuliah sampai libur 2 tahun itu. Kita kan sudah 1 tahun ini. Ya, ini sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun lewat itu. Dulu akhir Maret kita mulai libur itu. Saya masih ingat itu 20 pertengahan Maret sekitar 10 hari antara kedua dan ketiga itu kampus kita mulai libur itu. Libur total kayak gitu sampai sekarang gitu ya. Newton itu juga seperti itu dulu pas mahasiswa itu. Nah, justru pas liburan seperti itu dia kembali ke kampung halamannya. Dia anak petani kecil, dia kembali ke kampung halamannya. Nah, imajinasinya itu menjadi-jadi ya. Anda bayangkan ya, saat itu kan akses informasi kan terbatas ya. Nggak punya HP, yang HP juga belum ada gitu. Hanya dari buku-buku. Dan buku kan itu sesuatu yang dalam tanda kutip itu mungkin masih sesuatu yang mewah ya, langka gitu. Nah, dia kembali ke kampung halamannya, terus dia terus memikirkan tentang apa itu kuliah-kuliahnya itu, memikirkan berimajinasi tentang alam raya kita. Ya, gitu. Suatu saat itu ketika dia sudah jadi dosen itu gagasan-gagasannya dimunculkan kembali, dimantapkan itu. Nah, 1687 ini. Bukunya dikenal dengan buku Principia. Judulnya panjang ya. Dalam bahasa Latin namanya 1687 dalam bahasa Latin, terus kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu Mathematical Principle of Natural Philosophy. Jadi prinsip-prinsip matematika di dalam filsafat alam. Jadi saat itu istilahnya bukan fisika, bukan sains, tapi istilahnya adalah filsafat alam. Filsafat alam. Mumpung sampai di sini saya sekalian ya. Jadi dulu istilahnya itu adalah filsafat alam. Kalau Anda itu pernah dengar gitu, Imam Al-Ghazali itu juga menyusun kitab ya. Jauh sebelum Newton ya, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali hidup pada tahun berapa? Ada yang ingat? Imam Al-Ghazali meninggal, kalau Imam Al-Ghazali kan meninggal pada tahun 1111 Masehi ya. Ini meninggalnya Imam Al-Ghazali. Meninggal dalam usia belum ada 60 tahun kan ya. Beliau menulis Imam Al-Ghazali itu menulis kitab kritik ya. Kritik judulnya adalah Takhafut al-Falasifah. Kekacauan filsafat. Kekacauan filsafat. Kalau kita baca itu ya, kekacauan filsafat yang dimaksud Al-Ghazali itu sebenarnya apa? Apakah filsafat seperti yang kita pahami saat ini? Tidak. Yang dimaksud itu adalah kekacauan sains. Jadi sebenarnya istilah falasifah pada masa itu adalah istilah yang sama kalau zaman kita itu istilahnya adalah sains. Jadi pada masa Al-Ghazali, kritikan Al-Ghazali itu bisa dilihat di buku di buku Takhafut al-Falasifah itu mengkritik sebenarnya pemahaman para saintis pada saat itu.
Jadi kekacauan nalar-nalar saintis pada saat itu. Ya. Nah, sayangnya terus kemudian kita memahami, saat ini kita memahami kritikan Al-Ghazali itu adalah kritikan terhadap filsafat. Sebenarnya bukan, tapi kritikan terhadap sains. Ya. Istilah sains pada saat itu, istilah sains itu muncul abad ke-19 ya. Jadi istilah sains yang kita adopsi dari science itu dulu di awal-awal ya, ini muncul pada abad ke-19. Abad ke-19 ini. Dulu itu filsafat. Namanya filsafat. Sains itu ya filsafat itu. Sampai zamannya Newton itu disebut sebagai filsafat. Masih filsafat. Filsafat alam. Gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya kritikan Al-Ghazali itu ada kritikan terhadap sains. Kritikan terhadap sains. Nalar-nalarnya itu yang menurut Al-Ghazali itu kacau. Gitu. Nah, mekanisme itu, kembali ke pertanyaan tadi, mekanisme itu mapan setelah Newton itu menulis buku ini. Saripati buku itu adalah hukum Newton yang jumlahnya 3. Seluruh proses mekanika, ya, coba perhatikan mekanisme. Ya. Seluruh proses mekanika di alam raya itu bisa dikembalikan ke 3 hukum ini. Hukumnya sederhana. Ya. Hukum yang pertama itu dikenal sebagai inersia. Hukum yang kedua itu dikenal sebagai hukum F sama dengan ma. Hukum yang ketiga itu aksi reaksi. Hukumnya sederhana kayak gitu. Kalau dalam bahasa sederhana itu kayak gini ya. Hukum yang pertama. Wah, kok hilang semua ya? Oh, yang ini ya. Hukum yang pertama itu ya, hukum inersia itu kayak gini. Dalam bahasa verbal sederhana itu kayak gini. Semuanya akan tetap mempertahankan keadaannya sampai ada sesuatu yang memaksanya untuk berubah. Itu dalam bahasa verbal sederhana ya. Kalau dalam bahasa fisikanya kan ketika sebuah benda itu bergerak dengan kecepatan konstan atau diam, maka selamanya dia akan bergerak konstan, bergerak lurus konstan dengan kecepatan tetap seperti itu, atau dia tetap diam sampai ada sesuatu yang mengubah gerakannya itu. Jadi kalau dalam bahasa sederhana, yang dalam bahasa populer itu, semuanya akan tetap berada dalam keadaannya sampai ada sesuatu yang mengubah keadaannya itu. Inersia atau lembab. Ya kayak kita kan, kalau kita itu pagi itu dimulai dengan rebahan itu, ya kita akan cenderung untuk mempertahankan keadaan rebahan itu. Apa-apa kan pasti akan mager ya, malas gerak gitu. Kecuali ada paksaan, ya. Oh, kuliah kayak gitu, tiba-tiba terus kemudian kita bangun kayak gitu. Atau dipanggil orang tua kayak gitu. Tapi kalau tidak ada paksaan itu, ya kita akan tetap bertahan kayak gitu. Ya. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu hukum yang dikenal sebagai hukum F sama dengan MA kayak gitu ya. Jadi gaya itu, nah yang mengubah gerakan ini tadi disebut sebagai gaya. Nah gaya itu besarnya bagaimana? Gaya itu nanti sebanding dengan perubahan kecepatannya itu. Jadi gaya itu paksaan itu ya, force, paksaan yang diterima oleh benda itu dia akan sebanding dengan perubahan kecepatannya itu. Jadi sama seperti kita kan, semakin kencang itu atau semakin kuat paksaan yang kita terima itu, ya, maka kan reaksi kita kan akan semakin perubahan kita akan semakin besar, perubahan kita akan semakin cepat, gitu. Tapi kalau paksaan yang kita terima itu ya lambat, paksaannya itu kecil, lemah kayak gitu, ya nanti perubahannya kecil juga, kayak gitu. Bayangkan gitu, misalkan ketika kita tiba rebahan, kita tiduran terus kemudian dipanggil orang tua gitu, mungkin biasa saja gitu. Tapi begitu orang tua datang gitu bawa gebuk kayak gitu, wah mungkin kita pasti akan langsung cegirat kayak gitu. Nah, analoginya kira-kira kayak gitu, paksaan ya, force itu. Yang ketiga itu aksi dan reaksi itu. Nah, semua proses itu, semua gerakan di alam raya kita bisa dikembalikan ke sini. Ya. Nah inilah nanti yang kemudian mendasari itu proses-proses mekanika itu. Ya. Nah di sini ketika ini mapan itu bisa digunakan untuk menjelaskan itu, yang unik itu kayak gini. Ternyata ini kan hasil imajinasi.
khayalan. Khayalan atau imajinasi. Yang unik itu adalah ketika ini bisa dicoba diterapkan untuk benda-benda langit. Ternyata apa? Benda-benda langit itu bisa dijelaskan dengan ini. Anda bayangkan tahun abad ke-17, ke-18 kayak gitu. Di masa itu orang itu benda langit itu kan sesuatu yang sangat jauh sekali ya. Dari hasil pengamatan dengan teleskop-teleskop yang seadanya pada saat itu. Ya. Seadanya itu maksudnya dibandingkan dengan sekarang itu kan jauh sekali ya teknologinya. Itu ternyata data-data yang ada itu bisa dijelaskan dengan ini. Ya. Data-data yang sudah dipunyai itu ternyata bisa dijelaskan dengan ini. Wah ini euforia gitu. Wah ini keren sekali teorinya kayak gitu. Maka kan terus kemudian ini kan nanti terus kemudian dipakai di fisika itu dicoba. Ada fluida, ada cairan. Kita coba pakai ini. Oh, ternyata bisa dijelaskan. Maka muncul mekanika fluida. Panas sekarang, panas kalor gitu, panas ya. Panas di sini jangan bayangkan panas seperti suhu tubuh kita. Itu panas dalam artian suhu, panas dalam artian energi. Ya, kalor itu dalam bahasa fisikanya kalor itu atau heat itu. Ketika itu dicoba dengan mekanika ini dengan hukum-hukum Newton itu ternyata juga bisa dijelaskan. Maka muncul mekanika panas atau mekanika kalor. Oh, itu penting sekali untuk apa itu teknik mesin itu. Untuk dunia permesinan penting sekali itu, termodinamika itu. Maka terus kemudian maju, bisa digunakan. Dalam banyak bidang itu dipakai terus kemudian bisa digunakan itu. Wah, itu terus kemudian kan para ilmuwan euforia gitu. Maka terus kemudian alam itu dipahami seperti sebuah proses mekanik. Proses mesin raksasa kayak gitu. Nah, itu asal mulanya kayak gitu, ya. Nah, apakah sekarang itu masih dipakai? Iya. Kita kalau bicara tentang interaksi benda-benda yang besar kayak gitu ya mau nggak mau harus menggunakan ini hukum-hukum Newton. Ya. Kita mau nggak mau harus menggunakan itu. Nah, begitu nanti itu masuk dunia mikroskopik, nah hukum-hukum Newton itu mulai pudar. Dalam artian kalau kita pakai itu susah sekali, maka terus kemudian pakai pendekatan yang berbeda. Nah, di fisika masih seperti itu. Jadi kalau untuk dunia mikroskopik, dunia atomik itu mekanisme itu pudar, mekanisme pudar. Tapi kalau untuk objek-objek alam yang besar itu yang bisa kelihatan seperti itu mekanisme itu kuat sekali. Kita mau nggak mau harus pakai itu, gitu. Seperti itu. Nah, apakah ilmuwan itu ketika menganut mekanisme itu gimana pertanyaan tadi ya? Biasanya mayoritas yang mengikuti mekanisme itu beragama apa, Pak? Oh ya, agamanya. Tidak jelas gitu. Artinya semua ilmuwan itu mau nggak mau harus menggunakan apa itu ketika bicara mekanika itu yang mau nggak mau dalam tanda kutip itu dia menganut mekanisme itu. Ya, mau nggak mau seperti itu. Nah, karena itulah kita perlu benteng-benteng itu tadi. Dampak dari mekanisme itu secara implisit itu begini, begini, begini. Nah, kalau kita tidak mengetahui dampak-dampak yang implisit ini, itu bisa membahayakan nanti. Ya. Ketika itu terakumulasi, pada titik-titik tertentu itu, seorang muslim itu bisa hancur. Akidahnya itu bisa hancur itu. Dan saya sudah saya beberapa kali menyaksikan itu. Gitu. Ketika dia itu sainsnya itu sangat kuat sekali kayak gitu dan tidak memahami bagaimana mekanisme seperti ini teologi itu begini akhirnya apa yang dianggap sainsnya yang merupakan kebenaran yang utama kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa biasanya agamanya apa kayak gitu ya semua saintis yang mau nggak mau ya dia akan menganut mekanisme itu. Tapi ketika bicara dunia kuantum, dunia mikroskopik gitu, mekanisme pudar gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi beda dengan berfikih ya. Beda dengan bermadhab di fikih itu. Kalau di situ kan apapun keadaannya ya kita Syafi'i ya Syafi'i kayak gitu. Kecuali ada keadaan-keadaan darurat baru pindah madhab. Kan seperti itu. Kalau di sains enggak. Bukan keadaan pindah itu tergantung nanti pada proses, pada fenomena yang kita hadapi. Atau pada objek yang kita hadapi. Kita nanti switch gitu ya, switch pemahaman ya gitu. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain?
Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ini masih di ontologi ya. Jadi ketika alam bisa dipandang seperti sebuah mesin raksasa, mekanisme ya. Terus kemudian karena di mekanisme itu ya, mesin-mesin itu kan bekerja tanpa adanya tujuan. Jadi hanya menjalankan hukum-hukum saja yang tertanam itu ya. Sepeda kayak gitu kalau kita lihat onderdil-onderdilnya ada rantai, ada apa? Roda, ada pedal kayak gitu. Itu kan dia hanya bekerja yang menjalankan fungsi-fungsinya saja. Tidak ada tujuan ya. Jadi salah satu dampak dari mekanisme itu kita melihat bahwa alam itu tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan. Tidak memiliki tujuan ya. Karena itulah terus kemudian ini nanti dikritik. Maka muncullah aliran teologi. Di mana aliran teleologi ya. Di mana aliran teologi ini berpendapat bahwa alam itu punya tujuan. Jadi semua proses-proses di alam itu punya tujuan-tujuan agung di kejauhan sana. Ya kayak kita, kayak gitu ya. Kalau di dalam pengalaman hidup kita kayak gini, analoginya kayak gini. Suatu saat itu ya, mungkin kita baru menyadari terhadap pentingnya atau makna peristiwa-peristiwa kecil yang pernah kita alami. Mungkin pas mengalami peristiwa itu kita tidak berpikir macam-macam atau hanya menganggap ya ini hanya peristiwa biasa saja. Tapi suatu saat gitu di masa depan itu ya, di masa depan yang jauh itu mungkin kita baru menyadari bahwa oh ini ternyata makna dari pertemuan yang dulu pernah terjadi itu. Oh ini makna dari kenapa saya akhirnya tidak bisa misalkan mengikuti seleksi ini. Oh ini makna ternyata dari kenapa akhirnya dulu itu saya itu gagal untuk berjodoh dengan ini. Seperti itu. Itu teleologi. Jadi ada semua proses itu ada tujuannya. Ya, ada tujuannya. Sama seperti hari ini kita kuliah kayak gitu. Itu bukan sekedar proses mekanis kayak gitu yang kemudian kita dipertemukan oleh jadwal kuliah, terus kemudian kita dipertemukan di ruang Zoom dan seterusnya seperti itu. Enggak. Ada tujuan-tujuan ini yang nanti terkait dengan seluruh proses hidup kita. Ada tujuan itu. Nah, tujuan-tujuan itu kan kalau orang Jawa bilang itu kan sanepo. Sanepone Gusti kayak gitu. Maksudnya Gusti itu apa itu terimplisit di sana itu. Nah, tugas manusia itu nanti mencari relasi sanepo-sanepo yang ada itu. Karena itulah orang Jawa itu biasanya itu sangat titen. Sangat titen. Nanti dampaknya itu pada konsep pengetahuan di Jawa itu ya. Dengan ilmu titennya itu. Dan Jawa itu kan memang seorang pengamat yang luar biasa ya. Pengamat yang luar biasa gitu. Karena itulah ketika ada peristiwa yang mungkin kita sukai kayak gitu kan, kita mungkin akan sering bilang kayak gini. Yo titenono kayak gitu. Oh titeni wae kayak gitu. Kalau orang yang tidak bisa apa-apa ya, mungkin didolimi, tidak bisa apa-apa, tidak bisa membalas kayak gitu, mungkin dia hanya akan bilang ya dititeni wae kayak gitu. Menunjukkan apa? Peristiwa ini kelak itu akan menyebabkan peristiwa yang di kejauhan sana atau akan menjadi pertanda bagi peristiwa besar yang lain nanti yang di masa depan kayak gitu. Nah, semua peristiwa itu kayak gitu. Ada tujuan-tujuan gitu, ada tujuan-tujuan agung kayak gitu. Nah, itu teleologi ya, teleologi. Nah, kalau di teologi kita kan ketika ada gempa kayak gitu ada tujuannya, bukan sekedar proses lempeng bumi itu bergeser, bukan sekedar proses seperti itu, tapi bahwa digesernya lempeng bumi itu punya tujuan agung. Ketika kita sakit kayak gitu, mungkin kita akhirnya sadar, oh iya, aku akhirnya ya dudu sopo-sopo. Akhirnya mungkin kita menjadi lebih semeleh dan seterusnya seperti itu. Ada tujuan-tujuan agung di balik proses-proses zahir seperti itu. Nah, itu teleologi. Itu sebagai kritik dari mekanisme itu. Ya. Terus kemudian karena mekanisme itu menganggap bahwa semuanya itu bergerak karena semuanya itu berproses karena hukum-hukum mekanis saja, maka terus kemudian ada kritik juga
yaitu vitalisme. Vitalisme ini berpandangan atau berpaham bahwa proses-proses yang terjadi di alam itu digerakkan oleh satu semangat atau suatu daya hidup. Ya, kemudian orang menyebutnya daya hidup itu sebagai elan vital, kayak gitu. Nah, kita kembali lagi ke ke pertanyaan sebelumnya itu ya. Apakah alam ini atau semua unsur-unsur di alam ini memiliki ruh kayak gitu? Itu pertanyaan yang ontologis itu. Nah, kalau orang modern karena mereka tidak punya konsep ruh, mereka tidak punya konsep teologi seperti kita, akhirnya memahami bahwa alam ini tidak digerakkan oleh sesuatu yang mati kayak gitu, enggak. Tapi alam ini digerakkan oleh sesuatu daya hidup. Orang menyebutnya sebagai elan vital. Kayak gitu. Itu secara ontologis ya, secara ontologis seperti itu. Jadi dari sisi sifat sudah, dari sisi proses sudah, dari sisi jumlah kayak gitu. Nah, sekali lagi bahwa isme-isme yang kita bahas di sini itu sifatnya implisit ya. Jangan pernah membayangkan kemudian kita bisa mendapatkan itu di buku-buku teks kayak gitu. Di buku-buku teks fisika, kimia, biologi kayak gitu. Kita nggak akan pernah mendapatkan itu. Ya, itu hanya bisa kita dapatkan ya di buku-buku yang membahas tentang filosofi kayak gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Masih 20 menit lagi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Masih kuat toh? Lanjut? Masih, Pak. Ya. Nah, kita sudah membicarakan tentang objeknya ya. Saya tak cari kaos tangan dulu ya, biar lihat. Bentar ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Kita masih bicara tentang struktur sains ya. Ini tak baru mengapi layar ini. Nah, yang sudah yang sudah kita bicarakan ini objek ya, objek sainsnya itu. Objek sainsnya yaitu alam, pemahamannya seperti itu. Terus kemudian struktur berikutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui itu. Cara kita mengetahui objek itu. Nah, cara kita mengetahui objek itu, ini biasanya disebut sebagai, kalau di dalam disiplin filsafat, itu disebut sebagai epistemologi. Ya, disebut sebagai epistemologi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui dari objek itu, gitu ya? Cara kita mengetahui dari objek itu. Nah, kita sebagai manusia, ya, kita memiliki bekal, ya. Bekalnya ada indera, ada pikiran, terus kemudian ada indera, ya. Ini apa? Pertanyaan Mas Alvan ini apa? Mas Alvan Zuhri Mubarak mau bertanya? Ya, di chat itu. Mau bertanya atau bagaimana? Baik, jadi manusia ya, kita sebagai manusia itu dibekali dengan pikiran, terus kemudian indera ya. Inderanya ada panca indera ya, ada lima indera gitu. Ada mata untuk berinteraksi, apa itu mengamati, melihat seperti itu. Terus kemudian ada telinga, kita bisa berinteraksi dengan suara, dengan gelombang-gelombang suara. Terus kemudian kita punya lidah untuk berinteraksi dengan rasa, ya, pengecap gitu. Dan kita punya kulit untuk berinteraksi dengan sentuhan-sentuhan. Terus kemudian apa lagi indera kita? Mata, telinga, lidah, hidung, kulit, oh ya hidung ya, bau. Jadi ini melihat objek ya, observasi objek. Observasi, terus telinga ini suara, interaksi dengan suara. Lidah ini interaksi dengan rasa ya. Terus kulit ini interaksi dengan sentuhan. Terus hidung ini untuk interaksi dengan bau gitu. Nah, mungkinkah manusia hanya dengan berbekal ini, pikiran dan kemudian indera ini bisa mengetahui semua objek-objek itu, ya? Objek-objek tadi, objek-objek yang kita bahas tadi, alam itu kan terbentang seperti ini, ya. Ini misalkan ini ukurannya, terus kemudian ini masanya, maka kan ada objek yang ukurannya kecil, masanya juga sangat kecil. Di sini katakanlah ini titik nol gitu ya. Masanya kecil, ukurannya kecil, sampai objek yang ukurannya besar, ya, ini sangat besar, terus kemudian masanya juga sangat besar. Nah ini katakanlah ini mikroskopik, di sini dunia makro, ya, jagat raya kayak gitu. Nah, kita kan bumi itu kan ada di sekitar sini saja.
Nah, ini dipelajari oleh manusia, jadi objek pengetahuan manusia. Mungkinkah itu semuanya bisa diketahui oleh manusia hanya dengan berbekal pikiran dan indera seperti ini? Lalu bagaimana cara kita mengetahui itu? Cara kita mengetahui itu. Nah, ada di sains itu kita mengenal bahwa kita bisa mengetahui objek-objek itu hanya dengan pikiran saja. Hanya dengan pikiran saja. Yang berpendapat bahwa kita hanya cukup dengan menggunakan pikiran, ini nanti dikenal sebagai penganut rasionalisme. Jadi dia hanya mengandalkan kekuatan pikiran. Ya. Terus kemudian ada sebagian ilmuwan yang berpendapat bahwa objek-objek alam itu bisa kita pahami dengan baik itu dengan menggunakan indera. Karena indera ini kan sentuhannya itu interaksinya ini kan akan menciptakan sensasi pengalaman. Sensasinya adalah sensasi pengalaman. Nah, pengalaman ini yang sifatnya empiris. Karena itulah nanti disebut sebagai empirisme. Empirisme. Hanya berdasarkan pada pengalaman. Nah, karena pengalaman ini ini kan didapatkan dari interaksi antara indera kita dengan alam, gitu ya. Karena itulah kita menyebutnya sebagai mengalami, terus kemudian kumpulannya itu disebut sebagai pengalaman, gitu. Karena itu interaksi kita dengan alam, maka mengalami, gitu. Nah, ini ya interaksi kita dengan alam itu yang kemudian disebut sebagai pengalaman ini kan nanti membutuhkan pengukuran dan seterusnya seperti itu. Karena itulah empirisme itu nanti kaitannya dengan laboratorium. Atau laboratorium ini ada observasi, terus kemudian ada eksperimen. Apa bedanya observasi dan eksperimen? Observasi itu pengamatan. Terus kemudian eksperimen itu adalah percobaan. Bedanya apa gitu? Kalau observasi atau pengamatan itu kita hanya mengamati saja, ndeleng wae, melihat saja. Kita tidak bisa campur tangan di dalam proses itu. Ya, kita nggak bisa campur tangan di dalam proses itu. Misalkan proses-proses yang terjadi di benda langit itu kita nggak bisa campur tangan. Ya. Kita hanya bisa mengamati, melakukan observasi saja. Beda kalau eksperimen. Kalau eksperimen kita bisa melakukan kontrol. Ya. Bisa melakukan manipulasi-manipulasi atau bisa memberi perlakuan-perlakuan tertentu. Nah, itu eksperimen atau percobaan. Di ilmu sosial kan juga gitu ya. Di ilmu sosial juga gitu. Kita bisa melakukan eksperimen. Kita juga kadang ada fenomena-fenomena sosial yang kita hanya bisa melakukan observasi atau pengamatan saja. Nah, sekarang kita bahas ini, ya. Rasionalisme ini. Dengan pikiran itu, sebagian ilmuwan meyakini bahwa hanya berbekal dengan pikiran manusia, ilmuwan itu sudah bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam. Ini terkait dengan pemahaman rasionalisme ini, ya. Ini terkait dengan pemahaman Descartes, ya. Atau Descartes itu. Yang dia kalau pandangannya tentang alam itu kan membagi menjadi dua ya. Ada res cogitan, terus kemudian ada res extensa. Res cogitan ini yang pikiran, ini pikiran. Terus kemudian ini luasan.
atau materi. Nah, Descartes ini terkenal dengan ucapannya yang sangat populer sekali ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada ya. Aku berpikir maka aku ada. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kuatnya pikiran atau kuatnya rasio ya, kuatnya rasio akal budi. Jadi menurut Descartes itu metodenya kan dikenal dengan metode skeptisisme. Skeptisisme itu meragukan. Skeptis itu meragukan segala sesuatu. Dia melihat bola diragukan, apakah betul bola itu betul-betul ada? Melihat manusia, betulkah manusia itu betul-betul ada? Melihat alam, betulkah alam itu betul-betul ada? Hingga akhirnya semuanya itu diragukan dan diyakini tidak ada. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa satu-satunya yang tidak bisa diragukan itu adalah saat itu dia sedang berpikir. Ini kan kayak nuwun sewu kalau kita di dalam obrolan itu kan kayak orang delebing kayak gitu ya. Jadi semuanya itu diragukan hingga akhirnya apa? Kita itu ketemu di satu titik, satu-satunya yang tidak pernah bisa diragukan itu adalah bahwa saat ini kita sedang meragukan semuanya itu. Nah, jadi cogito ergo sum gitu. Aku berpikir maka aku ada. Ini kuatnya rasio, kuatnya pikiran gitu. Ya. Jadi ada being atau wujud itu ditentukan oleh pikiran. Maka alam itu juga seperti itu bagi kaum rasionalisme itu. Semua proses fenomena yang ada di alam itu, sains itu hanya merupakan konstruksi dari pikiran, dari rasio itu. Ya, konstruksi dari pikiran atau dari rasio itu. Nah, ini biasanya kalau di sains ini orang-orang teoretik. Orang-orang teoretik. Ya. Matematika itu ada di sini. Terus kemudian fisika teoretik, kimia teoretik, biologi teoretik itu ada di sini. Orang-orang teoretik itu, rasio. Jadi cara kerja rasionalisme itu adalah dari satu prinsip umum, terus kemudian dia turunkan ke prinsip-prinsip khusus atau dari dalil umum, ya, dari dalil umum, kemudian diturunkan menjadi dalil-dalil khusus. Dari satu asumsi, dari satu teorema diturunkan menjadi akibat-akibat yang lain. Nah, rasionalisme ini kalau di dalam kita mengarang itu seperti itu paragraf deduksi. Karena itulah cara berpikir kaum rasionalis itu adalah cara berpikirnya deduktif. Ya, dari dalil umum dulu. Baru kemudian dalil-dalil khusus kayak gitu. Bukan dalil khusus ke umum, tapi dalil umum ke khusus. Deduksi. Cara berpikirnya dideduksi itu. Jadi ketika alam itu dipandang oleh kaum rasionalis itu, ya, maka kaum rasionalis akan menentukan prinsip-prinsip umum dulu, ya, akan menentukan prinsip-prinsip umum dulu. Baru kemudian diturunkan itu, misalkan prinsip umum itu. Alam ini bisa kita jelaskan dengan baik itu kalau kita memiliki asumsi dasar. Asumsi dasarnya apa? Ada seperangkat hukum yang mengatur di alam ini. Itu asumsi dasar itu. Kalau itu ditolak, itu kita nggak bisa menjelaskan alam, gitu ya. Ini asumsi dasarnya bahwa ada seperangkat hukum. Ada seperangkat hukum yang mengatur alam ini, yang kemudian disebut sebagai hukum alam. Karena itulah hukum alam itu, adanya hukum alam itu muncul dari pengamatan, dari eksperimen, atau itu dari asumsi. Itu asumsi. Itu asumsi itu. Bahwa ada hukum alam itu asumsi. Ini asumsi dasar gitu. Dari sini terus kemudian diturunkan gitu. Berarti kalau ada seperangkat hukum yang mengatur hukum alam, maka pasti ada keteraturan. Ada keteraturan. Nah, terus kemudian diurai keteraturan itu.
ya. Dari 1-2 fenomena dicari keteraturannya, terus kemudian dilihat ini konsisten nggak, gitu. Cara berpikir ini konsisten nggak dengan fenomena-fenomena yang lain. Oh, fenomena yang lain bisa dijelaskan, maka terus kemudian itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itulah teori untuk mengecek apakah hasil cara berpikir kaum rasionalisme itu sudah benar atau tidak, teorinya disebut dengan teori kebenarannya, itu disebut sebagai teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi. Koheren gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kalau cara berpikir itu cocok, ya, cara berpikir itu cocok pada satu objek itu dicocokkan untuk objek-objek yang lain. Oh, bisa gitu, bisa bekerja. Maka terus kemudian bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Atau ini cara berpikir yang di sini ini dicocokkan dengan cara berpikir yang sebelumnya sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar. Oh, ini tidak bertentangan, tidak berlawanan. Maka terus kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kayak gitu cara berpikir koheren itu. Sama seperti kalau di fikih itu, di usul fikih itu ya. Itu kan teorinya adalah teori koherensi, ya. Teori koherensi itu. Misalkan kalau dalil itu istimbatnya itu seperti ini, ya. Maka terus kemudian dicocokkan gitu. Itu logis enggak atau konsisten enggak untuk kasus-kasus yang lain gitu. Kalau ternyata enggak konsisten, terus kemudian akan dianggap itu berarti cara berpikirnya enggak logis gitu. Istimbatnya keliru kayak gitu karena ternyata tidak konsisten kayak gitu. Mirip dengan seperti itu, ya. Itu rasionalisme. Teori kebenarannya adalah teori kebenaran koherensi itu. Contoh yang lain, teori kebenaran koherensi itu. Ketika kita meyakini bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kita mau tidak mau pasti akan meyakini bahwa 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Karena 3 itu adalah 1 ditambah 2. 2 itu 1 tambah 1. Kayak gitu. Koheren terus kayak gitu. Ya. Nah, matematika itu koheren. Kalau dalam bahasa mungkin itu istiqomah. Ya. Konsisten. Istiqomah kayak gitu. Itu teori kebenaran koherensi. Karena itulah, bagi kaum rasionalis, penganut rasionalisme itu, untuk menilai sebuah kebenaran teori itu tidak perlu dilihat, ya, tidak perlu dilihat relasinya dengan alam, tapi cukup dilihat teori itu sendiri, ya, di dalam teori itu sendiri atau di teori sebelumnya. Nah, kalau ini tidak berlawanan dengan teori sebelumnya, akan diterima. Dia tidak peduli ini bisa digunakan di alam atau tidak, kayak gitu, tidak peduli. Itu ciri khas kaum rasionalisme seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah 10:29. Ada pertanyaan? Saya Bapak. Ya, silakan. Begini Bapak, biasanya kaum teoritis atau yang rasionalisme, mereka biasanya mematahkan teori-teori tentang ketuhanan dengan bertanya, seperti misalnya, apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Dia? Bagaimana jawaban pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bapak? Jadi konsistensi itu perlu gitu ya. Konsistensi itu perlu. Ini pertanyaan yang sangat pertanyaan yang bagus ya, dan biasanya ini kalau kita tidak kuat
atau tidak kuat berpikir itu biasanya akan terkecoh dengan itu. Ciri khasnya itu adalah konsisten. Kebenaran itu pasti konsisten. Ya. Maka pernyataan-pernyataannya itu adalah selalu pernyataan itu akan benar kalau dia itu konsisten dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Tapi begitu pernyataan yang dianggap benar itu tidak konsisten dengan kebenaran yang lain, maka patut diragukan kebenaran dari pernyataan yang tadi itu. Misalkan kayak gini. Nah, cara berpikir kayak gini kan nanti muncul silogisme ya. Muncul silogisme. Kalau di dalam logika itu nanti ada silogisme. Kita akan berkenalan dengan silogisme. Pertanyaan yang tadi itu, apakah mungkin gitu Tuhan itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Dia? Gitu. Kembalikan dulu definisi Tuhan itu. Ya, jika Tuhan itu Dia adalah Maha, maka apakah mungkin Dia itu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Dia? Kalau sesuatu itu yang jauh lebih besar, itu lebih besarnya itu dari sisi jisim itu jasmani kayak gitu, lebih besar daripada Dia gitu. Definisi Tuhan kita bagaimana gitu? Tuhan kita bukan Tuhan yang berjisim, kayak gitu. Atau mungkin dibalik, oke, kalau begitu, apakah Tuhan itu mampu menciptakan sesuatu yang Dia tidak sanggup untuk mengatasinya, gitu. Misalkan seperti itu ya, atau tidak sanggup untuk mengaturnya. Loh, konsep Tuhan di dalam konsep konsep Tuhan di dalam konsep kita itu adalah Tuhan itu maha. Maha itu adalah di sana ada maha mengatur, maha memelihara dan seterusnya seperti itu. Itu berarti tidak pernyataan itu tidak konsisten dengan ini gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa diatur oleh Tuhan gitu, maka itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengatur gitu. Kalau ada sesuatu itu yang muncul tapi tidak bisa diatur oleh Tuhan, itu pasti bukan Tuhan. Itu hanya sesuatu yang mengaku sebagai Tuhan saja. Karena dalam konsep kita, Tuhan itu adalah Dia yang maha mengatur gitu. Jadi, bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diatur olehnya? Kayak gitu. Itu kontradiksi. Jadi, istilahnya contradictio interminis gitu. Pernyataan itu sudah kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Nah, itu pasti bukan Tuhan itu. Itu kan misalkan kalau diterapkan ke kita manusia gitu, kita bisa menciptakan alat yang jauh lebih pintar daripada kita. Komputer kayak gitu. Kita hitung-hitungan ya, 1 tambah 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 1. Kita menghitungnya kan sudah lama ini. Tadi berapa kali? Kan kayak gitu toh. Tapi komputer itu menghitung kayak gini, itu dalam hitungan kurang dari 1 detik sudah muncul jawaban. Yang bikin komputer siapa? Kita, manusia. Nah, Tuhan nggak seperti itu, gitu kan? Jadi kan, ya karena kita alam pikiran kita itu kan terbawa dengan alam pikiran pengalaman-pengalaman kemanusiaan kita. Maka di sini pentingnya konsistensi, gitu. Ya, di sini pentingnya konsistensi itu. Lihat kembali pernyataan-pernyataan itu, sama seperti halnya gitu ya, pernyataan-pernyataan kaum pluralis gitu. Ini pernyataan-pernyataan yang ini epistemologis kayak gitu. Manusia tidak mungkin atau kata manusia tidak akan bisa kayak gitu, tidak bisa saja ya. Manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati. Ini pernyataan, gitu ya. Manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati. Pernyataan ini benar atau salah? Ini kan nanti dampak berikutnya kan dalam teologi kayak gitu. Karena itulah agama itu tidak ada agama yang merasa paling benar dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Semuanya itu relatif, kebenaran itu relatif kayak gitu. Pernyataan ini benar atau salah gitu. Kita lihat konsistensinya ya. Cara ngeceknya sederhana. Manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati. Oke, kita terima. Sekarang kita terima dulu ya. Kita terima pernyataan ini. Kita terima. Konsekuensinya apa? Berarti kita manusia memang betul-betul tidak bisa mencapai kebenaran kan?
Iya, Pak. Ya, betul gitu kan? Maka kemudian kita kembalikan ke pernyataan ini. Berarti pernyataan ini juga merupakan bukan kebenaran yang sejati. Ya, karena ini kan muncul dari manusia, gitu kan? Iya, Jadi, ya, itu kontradiksi interminis, gitu. Kontradiksi interminis. Itu dampak teologinya banyak nanti. Artinya kalau manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati, ya, manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati, berarti manusia yang mengaku nabi, manusia yang mengaku rasul itu, dia juga tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati. Maka seluruh ajaran-ajarannya itu bukan ajaran kebenaran yang sejati. Maka wahyu itu nanti relatif dan seterusnya seperti itu. Dampak teologinya. Ini kalimatnya sederhana, ya. Tapi cek kembali, ya, cek kembali konsistensinya itu. Maka lebih mudah memahami bahwa manusia itu sekarang bandingkan dengan ini ya, kalimat pernyataan yang lain ini. Manusia dapat mencapai kebenaran sejati. Ya. Manusia dapat mencapai kebenaran yang sejati. Ya, sudah ada yang ngaji ya. Manusia dapat mencapai kebenaran yang sejati. Oke, kalau ini kita terima, maka kan kalimat ini kan punya kemungkinan benar kan? Manusia dapat mencapai kebenaran yang sejati, gitu kan? Punya kemungkinan benar juga kalimatnya. Berarti kita juga bisa menerima kalimat yang ini. Bandingkan dengan kalimat yang tadi. Kalau ini kita terima, berarti kita sendiri harus menolak kalimat itu sendiri. Manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati. Oke, kita terima. Nah kalimat tadi itu berarti juga bukan kebenaran yang sejati. Akhirnya apa? Looping itu. Berarti ya kita tidak memiliki kebenaran yang sejati kayak gitu. Tapi kalau ini manusia dapat mencapai kebenaran yang sejati. Berarti ini mungkin juga bagian dari kebenaran yang sejati itu. Ketika kita terima. Gitu toh? Lebih mudah seperti itu. Lebih mudah seperti itu. Jadi kita cek konsistensinya. Karena itulah ya, nanti terkait dengan sains itu, apakah sains, temuan-temuan sains itu apa itu merupakan kebenaran yang sejati gitu. Ada sebagian yang merupakan kebenaran puncak, ada sebagian yang bukan, yang masih relatif gitu. Tidak semuanya. Nah, kalau kita didoktrin di dalam doktrin sains itu bahwa kebenaran sains itu relatif. Itu tidak semuanya sebenarnya. Ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu puncak, tidak bisa diotak-atik. Misalkan, kayak tadi, asumsi dasar bahwa alam itu teratur. Gitu. Itu asumsi dasar yang harus diyakini. Mau tidak mau harus diyakini itu. Artinya apa? Kita menerima itu sebagai sebuah kebenaran puncak. Sebagai sebuah kebenaran yang sejati. Ya gitu. Sama seperti ini yang biasanya nanti digunakan di dalam diskusi ketika orang mengaitkan Al-Quran dengan sains kayak gitu. Loh, sains itu sifatnya relatif. Wahyu itu sifatnya pasti atau mutlak kayak gitu. Nggak bisa dong yang relatif dengan yang mutlak itu disandingkan kayak gitu. Nah, itu persoalan epistemologi, ya, persoalan epistemologi. Kita kembalikan ke sini bahwa sains itu bisa mencapai, sains sebagai produk dari manusia itu bisa mencapai kebenaran yang sejati. Tidak semua kebenarannya memang kebenaran yang sejati, tapi dia bisa mencapai kebenaran yang sejati. Misalkan kayak gini, ya. Ini terkait dengan itu ya, manusia dapat mencapai kebenaran yang sejati itu. Apakah Anda yakin gitu bahwa hari ini itu adalah betul hari Jumat? Kalau orang-orang yang menolak itu bahwa manusia tidak bisa mencapai kebenaran yang sejati, dia seharusnya menolak bahwa hari ini adalah hari Jumat. Enggak relatif itu. Harusnya hari ini itu ya mungkin Rebo, mungkin Kamis kayak gitu. Tapi dia enggak konsisten kayak gitu. Ketika dia meyakini bahwa hari ini betul-betul hari Jumat gitu. Loh, ini kebenaran yang sejati berarti bahwa semua manusia sepakat bahwa hari ini
hari Jumat. Semua manusia sepakat gitu. Ada ya, kita bisa tanya siapapun itu, hari ini hari Jumat, betul nggak? Gitu. Betul. Loh, tapi manusia di tempat yang lain hari ini bukan hari Jumat. Iya, di tempat yang lain itu dia punya harinya, mereka sudah berbeda. Ya, pada saat yang sekarang mereka sudah mengalami hari yang berbeda. Tapi kalau hari ini di tempat ini sekarang hari Jumat gitu. Sama seperti ketika kita di tempat yang lain mungkin harinya nggak hari Jumat gitu. Karena saatnya sudah berbeda. Nah, seperti itu. Konsekuensinya apa? Ketika kita menolak hari ini adalah hari Jumat itu. Berarti kalau kita menolak bahwa manusia mencapai kebenaran yang sejati itu, berarti mungkin manusia itu sekarang itu bukan hari Jumat. Ya kan? Mungkin sekarang bukan hari Jumat atau hari-hari yang lain. Berarti ketika manusia tidak bisa menentukan hari sekarang itu hari Jumat atau tidak gitu. Berarti ibadah kita nanti sholat sholat sekitar jam sholat ketika tengah hari itu mungkin bukan sholat Jumat. Anda bisa bayangkan kekacauannya. Ya. Sholat Jumat itu berarti bukan nanti siang itu. Mungkin jangan-jangan kemarin loh gitu. Atau jangan-jangan besok loh sholat Jumatnya itu, sholat tengah harinya itu. Yang ada rukun-rukun yang seperti itu. Dampak lanjutannya apa? Berarti dulu Nabi itu ketika memerintahkan untuk sholat Jumat berjamaah itu juga jangan-jangan keliru harinya. Ini persoalan sepele ya. Ini persoalan sepele kan. Tapi dampak epistemologinya luar biasa. Dampak ikutannya apa? Berarti ketika Nabi itu keliru gitu, jangan-jangan wahyu yang lain juga keliru. Gitu. Nah, kenyataannya apa? Anda bertanya semua manusia itu bahwa hari ini hari Jumat, iya pasti akan dijawab iya. Oh, kalendernya sama semua kayak gitu. Ini kebenaran puncak. Kebenaran puncak gitu. Bahwa ketika manusia itu menghitung ya lewat perputaran benda-benda langit itu terus kemudian sampai hari itu jumlahnya ada 7 hari, ini sudah merupakan kebenaran puncak. Karena itulah upaya-upaya untuk menghilangkan bahwa 1 pekan itu 7 hari itu pasti gagal. Pasti gagal itu. Pertanyaannya adalah apakah pernah ada ilmuwan yang berusaha untuk membuat bahwa 1 pekan itu tidak 7 hari? Ada, sejarahnya ada. Itu terkait dengan revolusi Prancis 1789 sampai 1799. Di revolusi Prancis itu sekelompok ilmuwan, dewan ilmuwan itu berusaha untuk mengubah jumlah hari dalam 1 pekan itu tidak 7 hari, tapi menjadi berapa hari? Menjadi 10 hari. Bertahan beberapa waktu. Tapi akhirnya masyarakat kembali ke 7 hari. Alasannya sepele. Kalau 1 pekan 10 hari, liburnya kelamaan. Liburnya kelamaan, gak enak kan? Coba bayangkan gitu. Kita 10 hari baru ada 1 libur loh. Nah, apalagi ya untuk rebahan kan, wah itu susah sekali Pak. Itu jaraknya jauh sekali. Itu 10 hari baru libur kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Jadi di sejarahnya pernah ada kayak gitu, tapi gagal gitu. Ya. Ini persoalan-persoalan epistemologi ini. Kalau di ilmu sosial itu jelas ini kan terus kemudian nanti jadi kaum pemahaman pluralisme. Ya. Kalau saya secara pribadi saya menolak pluralisme yang semacam itu. Tidak menolak pluralitas loh ya, tidak menolak kemajemukan. Tapi menolak bahwa kebenaran yang sejati itu ada di mana-mana. Kayak gitu saya menolak. Gitu. Kalau saya pribadi menolak. Gitu. Kebenaran yang sejati itu tergantung nanti kebenaran yang sejatinya yang bagaimana. Gitu. Bahwa manusia bisa menemukan kebenaran yang sejati, iya. Gitu. Tapi kalau terkait dengan akidah, terkait dengan macam-macam, tidak ada pluralisme di sana. Gitu. Tidak ada pluralisme di sana. Itu. Ini sudah jam 11 ya. Sebentar lagi Jumatan ya. Jumat ya. Semuanya meyakini hari ini hari Jumat ya. Jadi kalau kita tidak meyakini, oh enggak, saya menganut itu Pak. Saya menganut paham relatif Pak. Relativisme Pak.
ya silahkan menganut paham relativisme. Nanti kuliahnya pasti kita nggak pernah ketemu di ruang kuliah, ya gitu ya. Tuh. Seperti itu. Jadi keteraturan itu hanya mungkin ada ketika manusia bisa mencapai kebenaran yang sejati ini. Hanya mungkin ada seperti itu. Kalau semuanya serba relatif itu nggak ada kayak gitu. Hukum mekanik itu bisa berjalan dengan baik, mesin itu bisa berjalan dengan baik karena apa? Karena meyakini ada kebenaran ini. Ya. Tidak relatif gitu, tidak relatif kayak gitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu kuliah kita. Terima kasih banyak. Kelas B sudah bergabung ya. Baik, terima kasih banyak. Semoga kuliah kita hari ini, hari Jumat ini, kuliah yang membawa keberkahan untuk hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sehat-sehat Salam Pak. pramuka. Dadah. Kesehatan selalu.